Syukur alhamdulillah dengan ilmu wahidiyah, amaliyah wahidiyah, dengan amalan sholat wahidah dan ajaran keilmuan untuk tauhid sadar kepada Allah. Meskipun Sayyid Abdul Majid Ma'ruf sudah kita anggap tidak ada secara fisiknya, tapi ilmunya tetap tersalur kepada kita semua karena beliau membangun dengan suatu sistem yang diwadahi dengan para pengikut-pengikutnya, penderek-pendereknya, sebuah sistem yang disebut penyiar sholawat wahidiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Jadi mulai generasi awal hingga generasi kita sanatnya tetap sambung. Maka sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, peristiwa kejadian di Wahidiyah sama dengan seperti peristiwa kejadian di masa Rasulullah. Maka dasar penegasan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Inilah ilmu yang tersalurkan kepada kita semua. Wasabiqunal awwaluna, orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama mengikuti bimbingan, menerima bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah, minal muhajirina wal ansor, dari kaum atau golongan muhajirin yang pindah dari satu tempat ke tempat yang satunya, wal ansori, dan diterima dengan baik hati atau ditolong oleh orang yang ketempatan, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan juga para jamaah pengikutnya yang sungguh-sungguh mengikuti lahir batin bi ihsanin, sam'an wa ta'atan. Apa yang didengarkan daun-daun dilakukan dengan sungguh-sungguh, radhiyallahu anhum, maka Allah akan meridhoi mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan Wahidiyah, Pak. Memang Wahidiyah lahirnya di Kedunglo, Kediri. Para pengikut-pengikut penderek yang disebut para sesepuh-sesepuh, mungkin kita menyebutnya sahabat-sahabat mu'alif, seperti Romo Kiai Haji Ihsan Mahin, Romo Kiai Haji Zainal Fanani, Romo Kiai Haji Ruhan Sanusi, Romo Kiai Haji Muhammad Jazil Yusuf. Ini adalah as-sawabiqunal awalun, termasuk Romo Kiai Haji Syamsul Huda dan Mbah Mudi. As-sabiqunal awalun, orang-orang terdahulu yang lagi pertama menerima mengikuti perjuangan ini. Dari golongan muhajirin, awalnya kegiatannya di Kedunglo, karena setelah tahun 89 situasi di Kedunglo tidak kondusif, akhirnya hijrah, disebut muhajirin. Diterimalah di pondok pesantren At-Tadib ini oleh beliau Romo Kiai Ihsan Mahin, diterima, ditempatkan di pesantren At-Tadib sebagai kaum Ansor, Pak. Nah, kita dari dulu pindah ke sini ini disebut muhajirin, hijrah sebagai Rasul dari Mekah ke Madinah, hijrah, Pak. Diterima kaum Ansor. Dan antara kita penyiar sholat wahidiyah diboyong dengan segala ketentuan bimbingan mu'alif, baik sholawat wahidiyahnya, ajarannya, ketentuan-ketentuan segala bimbingannya. Dibawalah hijrah ke tempat pesantren At-Tadib ini, diwadahi, dibungkus labelnya penyiar sholawat wahidiyah. Ini cuma wadah, labelnya. Pada labelnya itu wadahnya di
dicocokkan dengan yang diusung, Mbak, dengan yang diwadahi. Namun labelnya penyiar sholat wadid, cap wadahnya, cap bungkusnya. Nah, akhir-akhir ini capnya itu diminta oleh saudara kita. Cap penyiar sholat wahidiyah diminta capnya saja, Pak, labelnya saja diminta. Ya kita kasihkan saja, enggak apa-apa, wong kita waradu anhu kok, ridho legowo, daripada ngeringin nangis nanti kalau nggak dikasihkan. Terus kita kasihkan saja. Yang penting wadahnya tetap, sistem bimbingan mu'alif sholat tetap tidak berubah. Akhirnya kita kasih label lagi, karena penyiar sholat wahidiyah label capnya diminta saudara kita kasihkan. Daripada rewel, kita kasihkan saja, terus kita kasih cap lagi, tapi tetap wadah sistemnya sama. Kita kasih pada capnya penyiar sholawat wahidiyah Jombang. Ya memang pusat kegiatan kita di Jombang, dan itu tidak merubah sistem dan keyakinan kita. Dengan ditambah kata Jombang bukan merubah keyakinan dan tauhid kita kepada mu'alif sholawat wahidiyah. Dengan penambahan kata Jombang tidak merubah sistem kegiatan mujadah-mujadah yang sudah dibawakan oleh mu'alif. Tetap tertib kita lakukan secara bersama-sama sebagai rasa tanggung jawab pengurus dan pengamal untuk khidmah kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Hanya capnya saja biarkan, entah buat ngecap apa atau ngelabeli apa, wadahnya atau wadah gimana untuk mewadahi bungkus apa, kita juga nggak tahu. Mungkin wadahnya untuk mewadahi barang-barang antik, Pak. Barang antiknya paling yo isyarah, alamat, mimpi, ya cuma itu mungkin yang dilabeli nantinya. Kalau panjenengan pengen alamat banyak, sudah usah mujadah, Pak. Jangan kantor pos kono wakeh alamatnya. Nah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, yang jika sholawat wahidiyah ini tidak hanya sibuk urusan pribadi-pribadi yang semacam itu, tidak hanya sibuk dengan urusan lahiriah wahidiyah, penataan hati untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita menyadari hidup kita 24 jam, persentase hubungan kesadaran batinnya kita, penghambaan kepada Allah dengan urusan dunia belum seimbang. Dalam memenuhi kebutuhan batin dan kebutuhan jasmani ini belum seimbang. Katakanlah kita para umat muslim yang mengaku iman tekun melakukan ibadah mahdoh, misalnya sholat 5 waktu. Kalau mungkin yang bersungguh-sungguh melakukan sholat 5 waktu, paling lama 15 menit, Pak. Itu mungkin yang bersungguh-sungguh. Kalau yang tergesa-gesa paling 5 menit, karena sudah buru-buru. Kalau yang agak lama 15 menit. 15 menit dikalikan 5 waktu, ketemunya cuma 75 menit. 75 menit kalau dihitung jam cuma berapa? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ini hubungan penghambaan kita kepada Allah. Selebihnya 22 jam 45 menit ini urusan nafsu, urusan lahir, urusan dunia, urusan materi dan lain sebagainya. Untuk urusan akhirat, urusan husnul khotimah cuma 1 jam 15 menit, Pak. Itu saja yang diharapkan, mudah-mudahan husnul khotimah. Istilah orang timur sana 15 menit
sak jam jauh husnul khotimah nek diceritani Cak. 1 jam hubungan kepada Allah cuma frekuensinya tidak seimbang. Hanya 1 jam 15 untuk urusan kepada Allah, itu pun kalau kita sungguh-sungguh sing sergap ibadah, sergap sholat sebagai kewajiban utama yang dibawa oleh Rasulullah ketika mi'raj oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Kita pun melakukan dengan buru-buru. Kalau dengan khusyuk insya Allah cuma 15 menit, hitung 24 jam cuma hubungan kepada Allah 1 jam 15 menit. Belum seimbang para hadirin hadirat. Kalau kita mujadah top-topan berjam-jam, insya Allah umumnya saya yakin bukan urusan kesadaran hati, bukan untuk mencucikan jiwa rohani kita. Paling-paling puncaknya ya kita mencari materi supaya proyeknya lancar, betul Pak? Supaya usahanya sukses, supaya ininya lancar macam-macam. Kalau proyeknya sudah sukses, usahanya sukses, puncaknya paling-paling nikah lagi. Kita paling nikah lagi Pak. Kalau yang belum punya pendamping istri mesti nikah, yang sudah mesti nikah lagi. Maka ibu-ibu jangan mau Bu, kalau diajak bapaknya mujadah berjam-jam, diajak mujadah berjam-jam supaya apa? Proyek biar goal Bu, biar sukses Bu, usaha kita biar sukses Bu. Jangan mau Bu, nanti kalau sukses dengan ditinggal nikah lagi Bu. Kalau sukses pasti seperti itu Pak. Karena kecenderungan manusia itu puncak utamanya naluri manusia seorang laki-laki itu hubbus syahwati minan nisaa, cenderungnya itu pada lain jenisnya, nafsu birahi. Mesti orang itu cenderungnya kepada wanita. Kalau sudah punya wanita lain mesti pilih wanita yang lainnya lagi, kecuali seorang suami yang setia pada istrinya, seorang suami yang sangat setia pada istrinya, sayang pada istrinya, atau seorang suami yang takut pada istrinya Pak, karena istrinya menakutkan Gilani. Akhirnya alasannya tiap hari mujadah, tiap hari kegiatan wakidiyah, nggak pulang-pulang. Sebab apa? Ketemu istrinya tuh gila. Akhirnya mujadah perjuangan dibuat alasan, karena nggak kerasan pulang. Nah inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga ketika orientasi kita hanya urusan dunia, urusan materi, urusan hajat, ketika digaris keberhasilan oleh Allah, jangan dikira kita itu diberi keridhaan dan diijabai keberkahan. Kadang-kadang juga diistidrat Pak, diistidrat oleh Allah. Apalagi kita senang menyimpang, senang maksiat, senang melakukan dosa, pasti itu sudah istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari menegaskan, khif min wujudi ihsanihi, khif min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, takutlah atas kebaikan Allah pada dirimu di tengah-tengah kemaksiatanmu, di tengah-tengah kedurgaanmu terus-menerus, di tengah-tengah penyimpanganmu terus-menerus terhadap tuntunan
aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah istidrak. Karena Allah menegaskan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mengistidrak, mengelulu mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Dikasih Pak oleh Allah. Semakin nyimpang semakin sukses. Awalnya wah kayak iya moja dan mempeng. Setelah dikasih sukses, akhirnya mujadanya agak males. Paling banter 31, keburu-buru ngurusi proyek. Akhirnya kegiatannya kendor, biasanya aktif. Pada janji pertama, nanti kalau sukses, wah saya semangat. Oleh Allah dikasih keberhasilan, dikasih kesuksesan, akhirnya mujadahnya mulai ditinggalkan, kegiatannya mulai dilupakan. Dia semakin terlena dengan kesuksesannya, semakin menyimpang, jauh dari Allah, semakin diberi keberhasilan, kesuksesan. Jangan dikira ini adalah ridho dan ijabah berkah dari Allah. Ini adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang Jawa dilulu, Pak. Dikasih tapi dengan diiringi ancaman. Seneng maksiat, seneng lakukan dosa, tidak mengikuti tuntunan bimbingan, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari tuntunan bimbingan mu'alim, semakin sukses. Berarti ini istidrak, Pak. Diberi kemurahan rezekinya, diberi sukses ini dan itunya. Ini istidrak dilulu. Ada juga orang ini, wow, tidak pernah batal orangnya, saking hebatnya. Tidak pernah batal karena tidak pernah wudhu. Kan hebat apa, gak pernah batal, gak pernah wudhu. Dungone cos pengwas kita, nerawang bisa tembus. Senantiasa berbicara apapun terbukti, tapi tidak pernah batal karena tidak pernah wudhu. Jauh dari Allah hatinya, tidak pernah ibadah, tapi hebat dalam lahirannya, pandangannya. Maka ini bukan seorang wali yang hebat keramat, tapi orang yang dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diistidrak oleh Allah. Ada juga orang yang hidupnya sudah susah, sakit-sakitan, tiap hari dikejar-kejar oleh Bang Dedel. Ini bukan istidrak, dia seneng maksiat, seneng dosa, gak tahu ibadah. Bukan diijar, bukan dilulu, Pak. Ini dibendu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis uripe susah, rekoso, utang kesana kemari, sakit-sakitan, tiap hari ingin sembunyi karena dikejar-kejar oleh Bang Dedel. Tapi seneng maksiat, seneng dosa, tidak justru ibadah. Ini bukan dilulu oleh Allah, justru dibendu, diadab. Sebelum diadab, besok di akhirat diadab di atas dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sebetulnya hakikat diri kita sebagai insan sosial maupun sebagai hamba Allah sudah betul-betul banyak dosa dan kekhilafan, Mbak. Ilmu kita untuk menuju kepada Allah tidak nyungkupi. Ibadah kita kepada Allah pun tidak cukup untuk menebus, untuk membayar namanya keselamatan dan husnul khotimah. Sedangkan ibadah kita sering takabur. Lisannya nyebut Allahu Akbar, hatinya kesana kemarin tidak pernah ingat kepada Allah. Berarti dia belum sambung frekuensinya dengan Allah, belum betul-betul sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang itu disebut makrifat sadar, bagaikan seorang pejabat tingkat rendah, Pak RT atau Pak RW atau Pak Kepala Desa, bisa sowan di hadapan presiden. Saya yakin ketika betul-betul sudah ada di hadapan presiden, orang ini akan bersikap tawaduk,
bersikap rendah hati, tidak mampu menyombongkan diri, cuma mensyukuri alhamdulillah dalam hatinya. Pangkat saya RT atau RW atau kepala desa saja sudah dipanggil presiden, bisa sowan di hadapan presiden. Pasti orang ini betul-betul menyadari tentang dirinya, tentang kerendahan kehinaan pangkatnya, Pak. Karena betul-betul sudah ada di hadapan presiden. Tapi ketika dia sudah jauh dari presiden, maka disitulah baru muncul takabur sombongnya, Pak. Awak biasa jagongan di presiden. Masuk ini dia jagongan dipanggil di presiden. Lu baru muncul takaburnya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah jauh dari presiden, Pak. Tapi ketika dia betul-betul dekat ada di hadapan presiden, maka disitulah timbul dirinya merasa hina, dhaif, butuh ampunan, butuh rahmat, butuh penetapan dan pengakuan dari seorang presiden. Itu hubungan dengan presiden. Maka hati kita ketika sudah betul-betul bisa sowan di hadapan Allah, sudah betul-betul sadar makrifat tauhid kepada Allah, maka tidak ada rasa kebanggaan yang bisa dibanggakan pada diri kita. Rumus soal ibadah tidak ada, rumus soal mujadah tidak ada. Karena merasa ibadahnya belum tentu diterima, belum tentu diridhoi oleh Allah. Mujadahnya belum tentu benar dan belum tentu diterima oleh Allah. Sehingga ketika manusia sudah mampu menyadari seperti itu, maka riya, ujub, takabur, sum'ah, hasud, dan izudot akan hilang. Dia ketemu dengan pancaran Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut ma'rifat billah, Pak. Sadar billah. Maka tidak ada pengakuan, tidak ada rasa egois dan lain sebagainya. Lah untuk mencapai itu sangat sulit sekali. Akhirnya beliau mu'alif sesuai dengan pakemnya zaman, sunatullah, diturunkan di akhir zaman untuk menyelamatkan orang-orang yang banyak dosa maksiat seperti kita semua, orang-orang yang bodoh dalam pengertian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan sesuai dengan pakemnya zaman yang pernah saya sampaikan, yaitu Jongko Joyoboyo atau Serat Joyoboyo. Di situ disebutkan ngelumpukake manungso kang wis hatam nebus dosa, diajak lenggah nang dhuwur lemah nangisi dosa, ning senajan kaya mengkono bisa bengkas karya. Kita dihadirkan di arena mujadah kubro ini. Kita awali dengan mujadah 40 harian, bukan hanya sekedar formalitas, Pak. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul dibimbing oleh beliau mu'alif untuk mengungkapkan, menebus, menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita. Digembleng, dikawah condro di muka selama 40 hari. Setelah 40 hari khatam, oleh beliau dikumpulkan di arena mujadah kubro, diajak lenggah nong dhuwur rumah, diajak duduk lesehan menangisi dosa-dosa kita. Yang kita pikirkan, kita rasakan adalah dosa dalam jiwa ruhani kita, menyadari kesalahan kita masing-masing. Baru kita pun bisa oleh Allah dikasih keberkahan. Sehingga jangan takut panjenengan datang di kubro nanti proyek saya bagaimana di rumah ini dan itu, usaha ini itu, persoalan saya. Kalau panjenengan betul-betul yakin, karena ngelumpukake menungso kang wis hatam nebus dosa, diajak lenggah nang dhuwur lemah nangisi dosa, senajan kaya mengkono bisa bengkas karya. Semua urusan bisa terselesaikan kok.
Kalau panjenengan kita semua betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada beliau mu'alif yang ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umat manusia di zaman akhir ini. Hingga mujadah kubra ini ukuran keyakinan kita, Pak. Kalau kita nggak yakin hakul yakin, ya beratlah, apalagi sampai 4 hari 4 malam ada di arena mujadah kubra. Sedangkan kita nggak yakin saja datang karena nggak yakin. Datangnya cuma gelombang terakhir. Datang sudah malam jam 9, perjalanannya jauh, capek. Akhirnya di arena mujadah kubra ya tidur, tidak merasakan apa-apa. Sehingga nilainya datang atau tidak datang, ikut mujadah kubra atau tidak ikut mujadah kubra, tidak ada bedanya rasanya. Tidak ada pengaruhnya apa-apa, karena belum hakul yakin zat di dalam jiwa ruhani kita, belum merasakan. Maka ketika orang itu sudah hakul yakin, betul-betul merasakan, maka dia akan ketagihan. Wong wis ngerasa niku mesti ketagihan. Ning lek orang tahu ruh rasane mung kepingin, betul Pak? Belum merasakan. Akhirnya mau kepingin, karena apa? Tingkatannya cuma percaya wakidah baik, wakidah bagus, percaya, belum hakul yakin. Kebetulan saya juga ingin ikut datang di kubro, ikut mujadah, tapi ya gimana, masih repot, urusan ini belum selesai. Ini orang percaya, belum merasakan, masih punya keinginan. Tingkatan keyakinan sebagaimana cuma kepercayaan seperti ini, tidak usah nunggu nanti dibentak Israel, Pak Bu. Wahidah bisa lupa, Allah bisa lupa, Rasul bisa lupa pula kepada beliau mu'alif. Tidak usah nunggu dibentak Israel, dibentak tetangganya kena omongan tendaganya sepedot protol. Akhirnya malas mujadai, takut ini takut itu, karena cuma punya keinginan, karena dia cuma percaya. Tapi kalau orang sudah betul-betul yakin, hakul yakin, sudah merasakan, maka dia akan ketagihan. Gak ada dicari, Pak. Sebagaimana bapak-bapak yang sudah ketagihan nikmatnya rokok, kalau nggak merek rokok ini saya nggak terasa enak. Gak punya rokok, di rumah rokoknya habis, perlu udis ya di rokok meneh. Tidak ada rokok, semuanya tidak ada. Jam 1, jam 2 malam nyari warung buka. Karena apa? Ketagihan, Mbak. Demikian pula di antara kita para pengamal sholat wakidiyah. Kalau keyakinan kita belum tingkatan hakul yakin, tidak kita latih menuju hakul yakin, akhirnya nilai mujadah nggak mujadah ya sama saja. Karena tidak bisa merasakan apa-apa. Maka ketika orang itu sudah hakul yakin, betul-betul merasakan akan ketagihan, muncul dalam jiwa ruhaninya adalah rojak dan khauf, punya harapan dan rasa takut terjiwai dalam hatinya, punya harapan, senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah SWT, mengharapkan syafaat Rasul, mengharapkan sambung dengan Rasul, mengharapkan dekat dengan Rasul, mengharapkan dapat nadroh tarbiyah mu'alif salat wahidiyah, dan juga ada rasa khauf, takut dipendut di adab Allah, takut tidak diampuni Allah, takut tidak dirahmati Allah, takut tidak disyafaati Rasulullah, takut tidak dikenal Rasulullah, takut diputus jadi pengamal salat wahidiyah. Ini senantiasa muncul dalam jiwa rohani kita. Kalau sudah betul-betul kita hakul yakin, dan hakul yakin inilah yang bisa menyelamatkan kita di saat ruh dengan jasad kita berpisah, ruh kita akan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menyelamatkan adalah kondisi hati kita. Maka disitulah tanggung jawab mu'alif salat wahidiyah mentarbiyah, membimbing dan menuntun ruh kita dihadapkan sawan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
tidak main-main, Mbak. Apa jenengan mau semangat atau tidak, hanya urusan materi atau urusan yang lainnya, silakan. Oh, ini pilihan kita masing-masing. Sedangkan kalau kita tahu beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memprihatinkan kita, kondisi kita umat masyarakat, umat beliau di akhir zaman yang semacam ini.